Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana wajtanabal harama wal buhtana radiya anhu rahmanu wa aujaba lahul jinana. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alimil ulama, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat sekalian, wabil khusus tuan imam kita yang baru saja memimpin salat isya sekaligus salat tarawih kita, Ustadz Luqman, kita doain mudah-mudahan Allah kasih beliau sehat panjang umur. Juga yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Islah Ustadz Haji Zahruddin, juga Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Omar, Ustadz Safrul, dan para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Orang tua kita, Ustadzah Hajah Muhibbah, kita doain mudah-mudahan ibunda senantiasa Allah berikan sehat panjang umur. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan saya semuanya yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, tidak terasa ini malam kita sudah tarawih di malam yang ke-24. Perasaan Ramadan baru kemarin kita nanti-nanti, akhirnya datang ke Ramadan. Kita bergembira, senang hati kita dengan datangnya Ramadan pas awal kali itu Ramadan datang. Kegirangan kita pun masing-masing hadirin. Ada yang girang karena memang mengikuti apa yang Nabi sabdakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang Allah haramkan jasad kita dari api nerakanya Allah Ta'ala. Maka kita bergembira. Ada yang bergembiranya pura-pura gembira biar kelihatan gembira.
Ada orang-orang yang memang dengan ketulusan hati menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Ada orang yang pura-pura gembira, ada nggak? Ada. Oh, Ramadan senang, dia besok datang Ramadan, ya nggak makan lagi. Begitu ada, ya. Senangnya ada, tapi grundelnya ada. Ya Ramadan lagi, dagang nasi pergi lagi. Begitu. Ada orang yang kayak begitu, tapi semuanya pengen menunjukkan rasa kegembiraan. Kenapa? Karena Nabi sudah sabdakan. Berlalu Ramadan di fase pertama, 10 hari pertama yang dinyatakan awaluhur rahmah. Ramadan 10 hari pertama itu rahmat Allah Ta'ala. Maka 10 hari pertama pun telah berlalu, hadirin hadirat. Masuk di fase kedua yang dikatakan wa ausatuhul maghfirah. Pertengahannya 11 sampai hari ke-20 itu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berlalu dari kita semuanya. Besar harapan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ampunannya untuk kita sekalian. Sekarang kita sudah masuk di fase yang ketiga. Kita sudah masuk yang dinamakan wa akhiruhu itqum minan nar. Yang akhir daripada fase Ramadan, yakni fase ketiga itu adalah kemerdekaan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Sebagian kita banyak yang bersungguh-sungguh sampai melakukan i'tikaf di masjid nggak pulang-pulang. Jadi niatin i'tikaf 10 hari, ada nggak? Ada ya, 10 hari. Ya mau i'tikaf mesti dikunci lah. Ada yang begitu juga ya. Ada yang sehari, ada yang ngambil 2 hari. Saking pengennya dapat pahala i'tikaf di Ramadan, sampai-sampai tiap-tiap kali dia sholat di masjid, baik sholat yang wajib ataupun sholat tarawehnya, itu diniatin i'tikaf. Ya, nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau kita niatin kayak begitu, selama kita di masjid, biar kata cuma setengah jam, biar kata cuma 15 menit, biar kata kita di masjid cuma melakukan sholat wajib, sholat taraweh, karena niat i'tikaf, maka selama dalam masjid kita dapat pahala i'tikafnya. Ini semua kita lakukan, hadirin. Bahkan baca Quran di Ramadan kita lakukan nggak sama kayak di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan paling sedikit kita baca sehari semalam sejuz, bahkan ada yang 2 juz, ada yang sehari 3 juz, ada nggak? 4 juz saja ada. Ya, Ustaz Haji Nur sehari 5 juz, sehari 5 juz. Man besoknya kurang 4 hari. Tapi besok baca lagi 10 juz gitu. Artinya apa? Dibikin capek dirinya, dibikin letih, dia pacu dirinya untuk apa? Karena ingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Padahal kalau nggak lagi Ramadan, jangankan suruh baca 3 juz sehari, jangankan 1 juz sehari, jangankan setengah juz. Kalau di luar bulan Ramadan suruh baca 2 lembar sehari, berat gak kira-kira? Berat kita. Kadang-kadang ke masjid di sebelah kanan ada rak Al-Quran, mulai masuk kiri biar gak kelihatan. Ya dikata, ya kalau mandir nggak dosa kebaca, begitu alasannya. Saking malesnya hadirin, tapi di bulan Ramadan dia pacu dirinya. Di Ramadan dibikin capek letih dirinya semata karena ingin mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan di Ramadan sungguh luar biasa. Ibadah sunnah yang dikerjakan pahalanya 10 kali lipat. Allah gantikan ibadah yang sunnah dengan ibadah wajib. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan Allah ganti 10, bahkan di Ramadan ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat. Saking pengen dapetin yang kayak begitu. Karena memang sungguh hadirin hadirat semuanya, keberhasilan seseorang di alam dunia
tatkala dia ingin mendapatkan kebaikan akhirat, bukanlah uang yang banyak, bukan rumah yang besar, tinggi dan banyak, bukan kantong yang tebal kanan lain kiri lain, yang di dompet lain, di bawah bantal lain, bukan itu hadirin. Bukan mobil yang berderet, bukan. Hakikat orang hidup bisa selamat dan mendapatkan kemenangan itu adalah tatkala Allah jauhkan dia dari api nerakanya Allah dan Allah masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan termasuk kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api nerakanya Allah, siapa yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faza, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan. Ini orang yang mendapatkan keberuntungan bukan hanya di dunia, namun keberuntungannya terus berlanjut sampai di akhirat. Ini semua yang kita harapkan dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Ada nggak ibadah di bulan lain yang Allah wajibkan seperti kewajiban puasa di bulan Ramadan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, ya? Tidak ada. Ada puasa wajib di bulan Maulid, ada? Puasa wajib di bulan Safar, ada? Tidak. Ya, tidak ada kewajiban yang lain seperti puasa Ramadan di bulan-bulan yang lain kecuali puasa nazar. Ya, puasa nazar. Contoh puasa nazar. Ada orang lagi di bulan Safar, dia lagi pengen dapat kerjaan, lalu dia kata gini, ya Allah, kalau seumpama saya ini diterima kerja, saya bakal puasa 2 hari lamanya. Lalu ternyata orang tersebut diterima kerja, kira-kira hukum puasa yang 2 hari wajib atau sunnah? Kenapa sebab? Nazar. Tapi selain nazar, ibadah yang wajib puasa hanya di bulan Ramadan. Dan ini bukan tanpa sebab hadirin. Allah jadikan di bulan Ramadan ini ibadah yang wajib adalah karena Allah pengen kita orang menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya ini di 10 hari terakhir, di sisa-sisa Ramadan, bikinlah ibadah kita biar jadi sebaik-baiknya ibadah. Kalau kemarin masih banyak malesnya, kemarin masih banyak lalainya, kita pacu diri kita biar kita sekarang jadi orang yang tidak males, tidak lalai dalam Ramadan ini. Kenapa sebab? Karena kita pun mesti punya rasa khawatir dalam hati. Begini khawatirnya, ya Allah, jangan-jangan 10 hari Ramadan ini adalah 10 hari Ramadan yang terakhir buat kita. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Dan kita tidak akan merasakan Ramadan tahun yang akan datang. Mungkin Ramadannya datang, tapi kitanya keburu meninggal. Bikin perasaan begitu tuh, punya kekhawatiran dalam hati, biar apa hadirin? Biar kita terpacu semangat pengen bikin ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju yang namanya ampunan Allah. Kita disuruh kejar tuh ampunan Allah sekuat tenaga kita, sekemampuan kita. Jangan kita lalai sama ampunan Allah. Ini Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Itu Allah taruh ampunannya
kepada kita manusia ini ibarat kata kayak orang diguyur-guyur. Kalau orang diguyur-guyur kira-kira basah apa lepek? Bukan basah, kalau basah nyiprat. Ini lepek karena diguyur-guyur. Allah Ta'ala guyur tuh ampunannya buat kita semuanya. Mohon maaf, makanya kalau ada orang Islam di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang Islam yang lainnya pada dapat ampunan semuanya, maka ini orang adalah orang yang penuh aib dalam hidupnya. Ramadan syahrul rahmat, bulan rahmat. Allah Ta'ala tuang-tuangin tuh rahmatnya buat kita semuanya. Seumpama ada di antara kita di bulan Ramadan ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah sama sekali, sedangkan orang Islam yang lain pada dapetin rahmat, maka dipastikan orang Islam ini adalah orang Islam yang penuh aib dalam dirinya. Ramadan syahrul barakah, Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Seumpama ada di antara kita enggak dapat berkah di Ramadan, sedangkan orang-orang Islam yang lainnya pada dapat keberkahan, maka dipastikan orang ini adalah orang yang penuh aib dalam dirinya. Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Quran. Seumpama ada di antara kita di bulan Ramadan sama sekali nggak pernah menyentuh Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran, bahkan malas sama Al-Quran, tak kalah orang-orang yang lain dia senantiasa baca Al-Quran. Ada yang hatam sekali, hatam 2 kali, sekurang-kurangnya hatam dia baca Al-Quran, dapat 3 juz, dapat 4 juz karena memang di bulan lancar. Dia baca terjemahannya, dia maknain, tadaburkan, renungkan makna Al-Quran, lalu dia beramal dengan isi Al-Quran. Sedangkan kita orang kosong dari Al-Quran, maka dipastikan orang Islam ini adalah orang Islam yang penuh aib dalam dirinya. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai nanti Ramadan berlalu sedangkan kita orang yang penuh aib di dalam hidup, di dalam diri, yang bukan mendapatkan kemenangan namun justru mendapatkan kerugian. Na'udzubillah. Hati-hati. Jadi dimaknain ya, kejar ampunan Allah, wa jannatin, dan kejar juga surganya Allah yang arduha samawati wal ard, hamparan dari surga itu seluas langit dan bumi. Kejar tuh surga Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Lalu dengan apa? Dengan i'tikad, keyakinan yang tinggi akan rahmat Allah Ta'ala. Bukan timbang yakin nama rahmat tapi gak beramal soleh. Bukan juga timbang beramal soleh tapi gak yakin sama rahmat Allah. Mesti disertakan kedua-duanya, hadirin hadirat, yang mana semuanya uiddat lil muttaqin. Allah siapin buat orang-orang yang bertakwa. Sama kayak puasa tadi, Allah wajibkan kepada kita tujuannya agar kita bertakwa, maka ampunan dan surganya Allah pun Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita ya Allah. Siapa orang bertakwa yang dimaksud? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Fisara, baik dalam keadaan senang ya, wadorra, dalam keadaan susahnya dia. Lalu ada orang lagi kaya, habis dapat proyek 2,5 miliar, terus dia sedekah, pantas nggak? Kenapa salah? Lagi banyak
duit pantas sebegitu banyak duitnya dan dikatakan pantas aja pada saat dia mau sedekah masih mau menginfakkan hartanya, ini masih termasuk golongan orang-orang muttaqin. Lalu bagaimana sama orang yang duitnya pas-pasan, dompet dikantongin nempel ke pantat, saking tipisnya itu, tapi dia masih mau sedekah, dia masih mau berinfak dalam keadaan sempitnya. Ini menunjukkan betapa kualitas iman dan takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini di ujung-ujung Ramadan jangan sampai kelupaan, jangan sampai kelewatan sedekahnya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Kalau sedekah sunnah, apa contohnya? Tuh, tromol yang lewat-lewat, ya, tromol yang lewat-lewat itu sedekah sunnah. Ya, ada orang pada ngumpul, dilihat pada manyun semua, beliin kopi, ada sunnah, ada pahalanya nggak? Ada, Allah gantiin di Ramadan sampai 700 kali lipat. Makanya kalau orang-orang yang pada paham, pada ngerti, itu kalau terus ngumpul, ada kopinya, ada makanan, itu pada saat mau bayar, perutang jangan saya gitu. Nanti ujungnya ya udah jadi. Ya. Artinya apa? Ya nggak apa-apa juga. Masih ada rasa kepengen untuk berbuat kebaikan. Sebab kalau nggak ada yang putusin siapa yang bayar, nggak rapi-rapi, mau putus aja. Dia mesti putus juga siapa yang bayar, dan nyari besokannya. Begitu. Ini sedekah sunnah dan ada sedekah yang wajib. Apa contoh? Zakat. Zakat fitrah di Ramadan jangan sampai kelupaan dan kelewatan. Ya, bayar zakatnya lagi. Bayar zakatnya 1 jiwa 3,5 liter beras. Banyak dikit? Hah? Kalau dihitung banyak juga. Nah, ini 3,5 liter juga ini nanti ada syarat dan ketentuan. Intinya bagi siapa orang yang mampu, siapa orang yang punya harta berkecukupan untuk membayarkan, wajib bayarnya. Ya, karena nanti pada saatnya juga ada yang tidak wajib bayar zakat fitrah. Zakat mal umpama juga sudah sampai waktunya. Apa nih kalau orang zakat mal? Yang pertama sampai nisabnya, yang kedua haulnya, yang ketiga milkutam. Apa nisabnya zakat mal? Kalau umpama harta yang dia punya, ya, itu udah sampai nisab kurang lebih 80 gram emas. Kalau umpama emas sekarang berapa segram? Sejuta dikatakan. Berarti kalau dia punya uang 80 juta. Kalau rumah bagaimana? Rumah yang dikontrak-kontrakin tuh. Kalau rumah tidak hitung kontrakan, harga rumahnya enggak, tapi hasil kontrakan ini hitung. Umpama sampai 80 juta, 80 gram emas, lalu sampai haulnya, haul itu setahun, sampai setahun. Lalu milkutam, miliknya yang sempurna, bukan milik bareng-bareng, bukan milik berdua sama orang lain, tapi milik yang sempurna. Apa contoh milik yang sempurna? Emang punya dia dan di tangan dia. Saya punya duit, begitu. Berapa duitnya? Duit saya ada 400 juta. Wah, di mana duit? Saya pinjemin sama orang 360 juta. Udah dipinjemin. Ya, kalau duit lagi dipinjemin punya dia sempurna bukan? Bukan, masih punya di tangan orang belum pulang. Yang begitu nggak wajib dizakatin. Ini jangan nakal, kalau gitu pinjemin aja orang. Itu nakal namanya. Ya, bayarin tuh kalau emang udah ada. Umpama dia punya emas, ya, emasnya sampai 1 kilo, cuman lagi ada di Pegadaian. Kira-kira itu emas punya dia bukan? Punya dia, tapi setengah milik. Ya, setengah milik, bukan miliknya yang sempurna. Makanya kalau yang begitu juga nanti belum sampai kepada milkutam, zakat.
Ya, kalau begitu besok emas gede-gede. Itu namanya ngakak. Ya. Ini kalau udah sampai kepada semua syarat-syaratnya, maka bayarkan 2,5%. 2,5%. Ini namanya sedekah wajib atau zakat. Ya. Wal kadhimul ghaidha, ya, adalah orang-orang yang menahan rasa amarah. Ini pun termasuk golongan orang yang bertakwa. Hadirin, termasuk orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan rasa amarah. Ini saya jam 9 lihat bisa di sini jam 10:30, jam 11. Oh, jangan kekenangan nih kelamaan. Termasuk orang takwa orang yang bisa menahan rasa amarah. Karena amarah ini adalah berasal dari nafsu. Ya, amarah berasal dari nafsu. Nah, hakikat puasa ini menahan hawa nafsu. Kalau setannya dibelenggu, setannya dipenjarain. Sebagaimana hadis Nabi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidati syayatin." Apabila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu segala setan-setan yang ada. Berarti setannya diapain? Belenggu. Ya, makanya kalau umpama di Ramadan terus masih ada orang banyak maksiat, di Ramadan masih banyak orang yang bikin dosa, padahal orang-orang yang lain pada ibadah, asyik dengan ibadahnya, tapi dia masih asyik dengan maksiatnya. Jangan salahin setan, salahin nafsunya. Kenapa? Setannya di penjara. Kalau setan datang sama kita, diusir bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, beliau tuliskan tuh dalam kitab itu, tiap-tiap kali seorang hamba Allah berzikir dengan lisannya dan juga hatinya, maka kullama tiap-tiap kali setan itu mau datang mendekat kepada dirinya, maka setan mendekat, dia berzikir, setan mental jauh. Setan mental jauh. Berarti setan bisa diusir nggak? Bisa. Kenapa? Karena setan sesuatu yang lain dari kita. Kita mah kita, setan mah setan. Datang diusir bisa. Kalau nafsu diusir bisa nggak? Nafsu diusir bisa nggak? Nggak. Kenapa sebab? Karena nafsu itu bagian dari diri kita. Kapan nafsu bisa hilang? Nafsu bisa hilang kalau roh udah keluar dari jasad. Kapan kira-kira? Mati. Kalau belum mati ada nafsu. Makanya nafsu diusir gak bisa, tapi nafsu bisa ditekan. Namanya iljamun nafsi atau lijamun nafsi. Karena kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, kata beliau begini, aswa'ul ma'asi, seburuk-buruknya maksiat bukan bisikan setan, bukan, tapi hadithun nafsi, bisikan nafsunya. Makanya repot kalau orang itu ngikutin bisikan nafsunya terus, repot. Kenapa? Kata Allah dalam firman-Nya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Makanya orang yang ngopenin nafsunya mulu, bakal dipastikan itu orang ada di dalam keburukan. Ya, ada dalam keburukan. Ini Ustaz Komar kalau kemudian bilangnya udah gitu. Tapi kalau begini 10:30 nya. Udah. Hah? Oh kalau begini rasa-rasa udah kayaknya ya. Urusan bab nafsu, hati-hati, contoh ada dikit.
Ada orang pengen makan bakso, dikabarin bakso yang enak adanya di Seknek. Lalu dia datang ke Seknek. Sampai Seknek ternyata tutup, nggak jualan. Lalu dia tanya lagi sama orang, di mana ada bakso yang enak? Orang kabarin ada bakso yang enak di Rawamangun. Akhirnya karena dia pengen, dia samperin Rawamangun. Jauh ya? Sampai Rawamangun tutup. Ada lagi orang ditanya dia sama orang, ada nggak bakso yang enaknya kayak gini? Ada. Di mana? Tuh di sana dekat daerah Buaran. Dia tambah jauh lagi. Tapi karena dia ngikutin rasa yang dia pengenin, maka sampai dia ke Buaran. Tuh di Buaran belah kiri ada usuk-usuk tuh. Sok tengokin gitu. Sampai sana tutup juga. Dia tanya lagi sama orang-orang di situ, ada nggak yang model bakso kayak gini enaknya? Ada Pak, cuman sana ada jauhan dikit. Di mana? Di Cikarang. Kasih dokter Cikarang. Coba bayangin, akhirnya dia ke Cikarang timbang buat apa? Makan bakso. Padahal kalau kita mau mikir, orang makan bakso itu hajatnya apa? Lapar. Ya, orang makan bakso hajatnya lapar. Kalau lapar makan biar apa? Biar kenyang. Kira-kira kalau timbang mau kenyang, makan bakso sampai makan ketoprak sampai kenyang. Tapi kenapa dia sampai ke Cikarang timbang buat bakso? Nafsu. Ya, hati-hati. Orang yang ikutin nafsunya itu terkadang dia bisa terbawa kepada hal-hal yang sia-sia. Orang yang ikutin nafsunya, hati-hati. Itu nafsu bisa mengajak dirinya kepada hal yang haram, padahal hal yang halal dia punya di dalam dirinya. Itu orang itu nafsu. Ya, nafsu bisa ngajak orang kepada yang haram, padahal yang halal dia punya dan lebih enak dari yang haram. Tapi karena nafsu itu ngajakin kepada hal-hal yang buruk. Hati-hati. Gimana Bang Arda? Nih ayatnya belum rapi nih. Rampungin. Iya. Udah gitu sebulan kan sekali doang gitu. Baik. Kalau ngaji mah tiap minggu ya. Hati-hati. Jadi tahan rasa amarah wal kadhiminal ghaidh. Tahan rasa amarah. Karena amarah itu datang dari nafsu, ya. Jangan umbar rasa marah. Ya, kalau timbang-timbang kesenggol dikit masalah pribadi mah maafin aja orang. Ya, maafin. Tetangga suka ngomongin kita, ya maklum aja, emang punya mulut, kita punya mulut, punya nggak kita? Emang kita nggak pernah punya tetangga, pernah nggak? Pernah juga, cuma nggak ngaku aja. Emang nggak pernah, ya emang nggak ketahuan aja. Ya, cuma nyari alasan mulu kita, begitu. Ada, ya, nyari kesempurnaan biar bisa masuk kita kepada derajat muttaqin. Wal afina 'anil mahas. Maafin kesalahan orang-orang banyak, maafin. Ya, maafin. Apalagi kalau sama saudara yang serahim, sama saudara yang sekandung. Kalau seumpama suka ada permusuhan, pertikaian di antaranya, maka mesti rapiin buru-buru. Kalau enggak khawatir nanti jauh dari rahmat Allah. Dan juga kepada orang-orang yang jadi dekat sama dirinya. Kalau timbang disenggol-senggol dikit sih maafin aja. Ya. Kayaknya itu habis masak komar. Ya, artinya ya namanya orang nggak luput daripada kesalahan. Sebagaimana orang lain punya salah, kita juga punya salah. Punya nggak? Punya nggak? Banyak dikit. Ya, ini semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kenapa?
karena pada intinya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan. Intinya begitu, berbuat kebaikan berarti asal ada keburukan, rapiin tuh keburukannya ada, biar berubah jadi kebaikan. Dan minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini Allah Ta'ala terima semua ibadah-ibadah kita. Minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan dan taufiknya yang banyak untuk kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah baik di Ramadan ini dan di bulan setelah Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya ibadah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Ya, kalaupun datang ajal kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Allah Ta'ala mudahkan, lancarkan segala urusan dan hajat kita, urusan hajat dunia dan urusan hajat akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam isiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin hadirat, saya mohon dimaafkan, ini ceramah tarawih terpanjang saya di Al-Islah. Ya, biasanya paling 15 menit, gitu, 20 menit. Saya sengaja saya lamain karena saya yakin orang-orang dari Islah ini soleh dan solehah. Dan kalau saya lain, mudah-mudahan semuanya Allah kasih sehat dan afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.